'Cause we'll be on a tiger. Cause we'll be on a tiger. Halo Justin, Udah lama banget. udah lama banget setahun. Heeh. Ih, Justin udah kangen banget. Rambutnya udah panjang. Kak Cika suka lihat Justin di sosial media. Justin tuh bisa main keyboard ya? Oh iya, di akun aku ya. Heeh, suka main keyboard. Gak tahu Kak Cika, tapi bisa piano nggak Justin? Ya bisa sih kadang-kadang main bareng. Ya ampun, jadi kamu tuh multi talent gitu, bisa ngeband, bisa ngoding. Ya nggak, soalnya dulu emang dimasukinnya banyak ekstrakurikuler jadinya bisa banyak juga sekarang. Tapi Justin paling suka apa? Kok? Apa? Ekstrakurikulernya. Ya Mm-mm. sekarang paling tertarik ke ini siapa? Teknologi. Coding lah gitu ya. Ya, ya. Oh, oke. Tapi itu Kak Cika sampai syok. Hah? Terus lihat ngecek kan akunnya Justin. Ini tuh Justin bukan sih? Maksudnya ya siapa lagi gitu kan Raditya. Kok dia bisa main keyboard kata Kak Cika? Udah dari lama sih. Cuman baru mulai sekarang-sekarang posting-posting gitu. Main bareng. Oh, ya lucu ya. Tapi bagus tahu. Jadi kalau misalnya kita punya apa ya? Sesuatu yang nggak sama 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 apa ya? Sama passion yang sering dikulik gitu ya. Itu jadi buat refreshing gitu, nggak boring jadinya. Iya, iya. Betul, betul. Bagus-bagus ya, lanjutkan. Nah, sekarang ya, kita sekarang mau ini keram otak dulu, Justin. Kak Cika boleh ini nggak ya? Boleh. Kan Justin Apa udah tuh? lihat bahannya belum? Udah aku kerjain beberapa juga. Oke. Bahan kan nggak banyak tuh. Tapi kemarin Papa Justin bilang katanya, Kak Cika baca di rekamannya, sebenarnya nggak harus tahu AI. Tapi kan sebenarnya Kak Cika juga pengen ngasih tahu AI ke, ya misalnya kalau Iya, Justin tahu kan lebih bagus gitu. heeh. Tapi itu materinya banyak. Nah, Karena kalau menurut saya ini sih lomba AI-nya tuh belum, cuman dia itu pakai eh, apa namanya materi yang bisa diimplementasi ke AI gitu loh. kamu Jadi pinter kan ya. kayak Ya, ya. apa algebra linear itu kan sebenarnya Mm, matematika aja, soalnya di ya, soal ya, ya. ininya juga biasa, cuman itu tuh kayak salah satu yang dipakai di AI gitu kan. Betul. Jadi kayaknya sih dari situ. Jadi nanti nggak ada AI-nya di lombanya. Ngerti. Tapi, tapi nanti Justin mau belajar ini nggak yang ini? Oh boleh, soalnya iya boleh. Soalnya itu nanti di finalnya muncul kan ya. Iya Saya kan juga Justin udah, kan mau masuk final. hah? Justin kan masuk Amin. final. Amin, amin, amin. Ya, amin lah. Soalnya Menang saya dulu. juga udah lama banget gak main Google Collab. Dan saya juga dulu masih main-main, belum kayak buat eh, kompetitif gini, belum pernah. Astaga ya Allah ya. Perasaan Kak Cika Justin udah sampai nggak tahu loh maksudnya kan Kak Cika juga ngerjain segala ini segala itu tapi kan suka lihat update Justin kan menang apa suka pokoknya udah lupa inget tapi nggak ngasih selamat mau repost juga nggak inget udah terus udah oke banyak banget sih Justin menang melulu gitu jadi udah nggak ke catch up lah cuman papa Nah, suka update papa Justin suka update di grup Kak Cika suka heboh hebohin. oh iya, iya. Aku malah nggak tahu. Iya, Justin menang. Justin ini orang-orang udah pada keder semua. Hah, ini anak kecil-kecil. Dua orang main SMA. Dia kecil sendiri menang apa nih? Kak Cika udah, iya biasa Justin mah. Sampai ada orang tua yang nanya gini, itu Justin yakin bukan bu- itu yakin itu orang bukan apa droid gitu apa robot? Nggak tahu kata Kak Cika dia mah emang kayak gitu. Emang banyak kebanyakan lesnya aja kayaknya. Kayaknya dia tak apa tahan banting kan Justin tuh gitu. Orang lain mah mabok gitu, Justin mah hayu we gitu. Oke, Justin yang ini ada yang dikerjain belum dari sini? Tahu nggak? Oh, udah, aku nyoba yang logika satu, dua, sama yang algebra linear masih kesusahan itu belum bisa. Walaupun udah belajar sih kemarin. Oke, yang tar dulu, Kak Cika mau nanya dulu. Yang nomor satu emang Justin gimana ngerjainnya? Dapat nggak? Eh, udah dapet sih. Kemarin Logiknya, logiknya gini. logiknya jadi kita harus pertama cari dulu si total dari, kan ada dari kotak hitamnya ada kayak 15 angkanya itu Hmm. kan. Hmm. Itu ditambahin dulu. Jadi saya hitungnya 1726. Ini dijumlahin. Ya dijumlahin dulu.
Kenapa? Kalau udah dibaca dulu sih atasnya ya harusnya ya. Kan ini yang dijumlahin ya. 10 tuh dari sini ke sini Ya, sama sama yang 5 5 tuh buah dari hasil perkalian tuh ya. 5 itu adalah 2 kali M kan. M Mm-mm. lah gitu. Oke, terus 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 dari oh bukan 1726 726 bukan apa? deh. 726 kan? Makanya Kak Cika bilang kok jadi 1000. Oke, 726. Jadi 726. Terus habis Oke. itu kita bagi sama eh, interaksinya ada berapa sih? Kan kalau yang bebek apa kok bebek? Saya keinget PTS di Padengklek. Sorry. Kan ada agen itu kan. Dengklek. Hah, Ada agennya itu jadi dia perkalian 2 kali itu kan di atas. Nah, iya. ya itu terus habis itu sama yang di bawah itu si agennya itu berinteraksi sama 4 agen lain juga. Tuh, jadi kan dia salamannya N kali N1. Berarti Mm-mm. kalau agennya 5, berarti kan dia interaksinya sebenarnya 5 kali 6. 4. Ya, 20 kan, Jas? Tapi kan ya. kalau salaman dihitung. Nggak usah misalnya Justin sama Kak Cika salaman tuh nggak beda kan Justin ke Ya, Kak Cika. jadi Iya, jadi cuma kayak 10. misalnya sama B sama A Iya. itu nggak hitung Ya, ya. pintar. Iya, gitu. Terus Betul. berarti Oke. nanti kita dapatnya ada total 6 interaksi dari setiap agennya itu. Kenapa 6 sih? Ah, 6 itu dari hasil kombinasinya kalau nggak salah. Kok 6 ya? Rumus kombinasi gimana? Jas lupa Kak Cika. N apa Eh, sih? NCR. NCR kan gini kan? Iya. Kalau nggak salah tuh atasnya apa ya? N means eh N faktorial. N Ah, faktorial per N min R faktorial nggak terus dihitung R ya? faktorial lagi. Kenapa? Ini R faktorial apa N faktorial? Yang di atas N faktorial, terus itu N min R faktorial, terus dikali R faktorial. Emang iya gitu. N-nya berapa berarti Jas? 5. Mm-mm. Nah, 5 kan 120 kan? Berarti udah gitu N kurang R berapa? 3. Eh, Ya, 5 kurang 2 kan? 3. 3 faktorial berarti 6. 6 dikali R faktorial. Berapa? 2. mm-mm. Jadi maksudnya Oh gini iya, apa jadi namanya? 10. Ih, nggak ada 6-nya. Dari mana 6-nya? Bukan, sorry. Jadi maksudnya itu ini apa namanya? eh jadi si rumusnya itu kita itu Mm-mm. ini apa namanya? NN. Tadi apa ya? Tadi mau ngomong apa? Bentar. Oh, tadi itu jadi maksudnya tuh rumusnya gini. Jadi sigma, jadi sum dari Mm-mm. M Semua ini. dari MK. Tunggu. Sigma dari M, K. Pak, ini. Iya. Oke, terus Nah, itu jadinya dapatnya si 726 per N. 6. 726 per 6. kenapa ya per 6 itu loh yang Kak Cika nggak ngerti ya. 6 tuh dari Soalnya mana? setiap MK itu kontribusinya 6 kali. Karena 2 kali pada waktu si slip, apa namanya, slip yang 2 Oh, M itu, ngerti. sama 4 kali waktu setiap agennya itu shake hand. Kan Ngerti. ya, Tapi kan dia sekali aja. Maksudnya dia salaman 4 kali. 1 kali dia ngedua kaliin kan. Berarti tetap 5. Enggak ya? 6 ya dihitungnya. enggak. Iya, 6. Jadi 2 sama 4 ditambah jadi 6 gitu. Jadi 2 dari yang 2 kali 2M-nya itu sama 4 dari yang berjabatan tangannya. Oh gitu. Oke. Terus kenapa? Udah dibagi 6 apa? Bagi 6 Nanti berarti berapa nih? dapatnya 121. 121 kan? Ya. Jadi Oke. 121 itu eh sum dari angka aslinya. Jadi angka rahasianya itu kalau dijumlah jadi 121. Ya. Berarti kalau kita mau cari tahu angka rahasianya, kita harus kali 2 lagi. Cari. Hah. Kali 2 lagi karena tadi yang di kotak hitam itu Mm-mm. hasil kali duanya dari angka asli agennya itu. Ngerti gak? Ngerti, ngerti. Cuman kalau Kak Cika kepikirnya justru ini tuh kita cek berapa kali 2 yang hasilnya segini gitu nggak sih? Kalau mau bisa gini juga sih apa namanya? Angka 15 yang di bawah itu kita bagi 2 aja. Bagi Ini 2 semua ya? semua. Ini Ya semua itu dibagi semua 2. bagi 2. Terus nanti kita cocokin yang mana yang
hasilnya 1, 2, 1 gitu juga bisa. Kalau Kak Cika kenapa ya cenderung nyari yang genap dulu deh, Justin, karena kan dibagi dua bagi dua. Kalau tadi saya malah kelihat, Enggak. oh, Semuanya harus genap tahu, Jas, enggak sih? iya, Berarti kan betul. nggak mungkin. Maksudnya 51 dari mana, Maksudnya Karena ada satu yang nggak genap. nggak mungkin, karena kan udah dikali dua. Ya kan, bener nggak? Pasti genap loh. Kan selalu ya si bilangannya selalu dikali dua. Udah gitu dijumlahin. Ya pasti genap. Jadi ini tuh udah nggak mungkin nih pasti nih yang ganjil-ganjil. Bener nggak sih? Ini udah nggak mungkin nih. Tapi saya dapat angka rahasianya itu 20, 22, 24, 26, 24 sama tambah 26. 29. 29. Ya bisa sih 29 apa tambah apa kan? Iya, karena dua ntar ya dicek kalkulator aja 22 tambah 22, 24, 26, 29 jadi 1, 2, 1. Cuman yang Kak Cika nggak ngerti ini 121 nih masih, maksudnya logik yang Kak Cika nggak ngerti. Tapi ini kalau yang Kak Cika pikirinnya secara umum, eh pokoknya mereka semua harus harus genap. Udah gitu dijumlahin menjadi tambah genap. Oke, setelah itu kan, nah, tapi kenapa dijumlahin semua gitu? Kalau Kak Cika cenderung siang eh hmm, siang ini mungkin oke lah dijumlahin terus nanti cari berapa bagi duanya yang berapa yang apa kombinasi M yang mana yang hasilnya segitu. Udah gitu kalau udah dapet dibagi dua baru dapat angkanya gitu. Nggak gitu nggak sih, Jas? Percaya nggak? Gimana? Kak Cika tuh ini ya soal yang ini kan ngerjain dari hari Minggu. Hari Minggu tuh kemarin ya? Hari Sabtu. Itu Kak Cika ya nanya, beda-beda jawabannya. Eh DeepSeek, Gemini, eh Apa Cloud, nih? Cloud ChatGPT, Sonnet. Cloud Sonnet. Nggak ada yang ngerti loh Kak Cika logiknya mereka. Maksudnya, lo ngapain sih ngitungnya kayak gitu? Makanya Kak Cika pengen tahu logiknya Justin gitu. Karena ada yang menurut Oh, Kak Cika nggak make sense. Si Gemini malah bilang gini, nggak ada jawabannya, kata dia gitu. ya nggak, ya mungkin juga sih. Tapi kalau ini harusnya ada jawabannya sih. Harus ya. Tapi Iya. bener sih, taruh Kak Cika tunjukin ya. Eh Kak Cika belum nyoba karena ini kan harus dihitung satu-satu. Cuman nih ya si Gemini dia nggak ada jawabannya. Tapi si, aduh nggak bisa di close. Oh aku lagi nyoret. Ini Kalau bener nih saya sih Justin. gampang sih, soalnya dari dapat apa namanya, semua totalnya itu tinggal dibagi 6 dari yang berapa kali interaksi si agennya itu. Iya sih bener sih. Cuma kok ya 6 gitu. Kenapa nggak 5? Iya sih dua kali itunya ya ngitungnya Ya, 6. dua yang Ini pertama bener Justin, dimasukin. ini jawabannya sih. Justin jawaban bener. Justin bener. Kalau Cika-Cika tuh masih ada yang ganjel karena kenapa 6 sih gitu? Kenapa dijumlahin ya? Kenapa bawa-bawa yang ganjil gitu? Jadi nggak ada yang logiknya jalan sama Kak Cika, jadi Kak Cika masih mikir. Tapi kalau Justin nemu sih bagus. Cuman si GPT mah dia jawabannya bener kan ini kan. Hmm. Dia tuh merembet, jadi dia cari yang terkecil dulu. Maksudnya? Dia bilang, Oh, dia nyari yang vektor kecil, terus terus dia jawab dapat dia M-nya. ngambil dari situ ya. Terus merembet dari M1 dapat M2, dari M2 dapat M3 gitu. Hmm. Kalau si Gemini dia cari semua kombinasi untuk jumlahnya supaya sama sama yang tadi dibagi 6. Jadi Oh, ya kan sebenarnya kan, tapi kalau kita lihat soalnya, Justin ini kan kombinasi emang gitu. iya kombinasi. Heeh. Dan kayak misalnya ada berapa kombinasi 3 bola merah dan 2 bola Hijau, biru gitu. Oh, biru. eh, oke lah ini oke lah ya. Nanti Kak Cika mau bikin soal yang Hmm. kayak gini. Tapi ini Kak Cika masih belum fix ya pemikirannya, belum nemu karena kayaknya something is better. Nah, yang dua gimana, Jas? Kalau yang ini, Kalau Justin saya mana yang logiknya? pertama, ini apa? Ngerjain yang close. Jadi kan, ntar aku mau gambar deh. Mana ya? Aku juga. Aduh, saya lupa caranya. Oh, ini yang di annotate. Jadi Ah, pertama saya ngerjain yang bagian sini dulu. Karena dia kan tertutup. Jadi dia jadi bukan bagian dari rest of the ini apa table. Dan kalau di sini ada 6 kotak, tapi karena dia bentuknya segitiga gini, jadi pasti cuman bisa 2 kan. Mau dipaksa gimana juga nggak bisa.
Jadi dia cuman bisa 2 di situ. Apa namanya? 2 seed apa? Dimintanya seed kan ya. Tanaman padi. Nah, terus berikutnya saya dari ujung sini saya kerjain. Jadi kalau saya Jadi ngambil dari pojok gitu ya? jadi kalau saya ngambilnya cuman yang ini, yang 1 x 2 meternya doang. Jadi saya pertama Oh, pinter juga sih. ngerjain ini pokoknya ini kan jadinya 6 kan. Karena dia Ya. 12 itu. Jadi karena dia ngambil 2 berarti 6. Aduh, ngomongnya susah belibet. Terus habis itu kalau di Sayang. sini Heeh. kan dia ngambil 1 kan, berarti yang ini 5 ya. Ngerti Oh, kan? oh gitu, ngerti, ngerti. 6, 5. Kalau ini jadi 4 yang sebelahnya lagi. Enggak, kalau yang ini eh 4 ya? Iya, Oh, 4, betul. betul kan? Heeh. Terus habis Itu itu 5 lagi. 5 lagi. Terus kalau Pinter yang ini juga dia. kenapa? Coba totalin, Jas. Oke, terusin, terusin. Terus habis itu kan yang ini kan. Pokoknya ini. Tapi Mm-mm. di sini kita juga ada satu lagi nih bisa diisi. Pakai yang 2 x 1. Iya. Jadi ini 1 ditambah di sini. Heeh. Pokoknya Mm-mm. tadi saya udah jumlah jadinya 51 lah. Dari 102 square. Total peta kosongnya 102. Kalau Kak Cika gila ya ngitungnya gini. Kak Cika kacau. Tahu jadi Gimana? gini. Tapi nggak tahu hasilnya bener atau enggak. Ini kan 12 kayak 12 kan? Heeh, Berarti berapa? 144. 144 kan? Ya. Terus kan dia diisinya sama berapa? 2 x 1 atau 1 x 2 kan? Hmm, Berarti kan 2 kan? ya. Berarti kasarnya dia berapa? 72 nih maksimal. Tapi dikurangin sama yang ini nih. Hama-hama ini gitu. Cika Cika hitung aja gitu. Terus dikurangi sama ini. Saya 1, 2, 3. Ya, pokoknya dia ngambil lah. Kasar banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 8 ya. 8 tambah berapa? 11. Oh, ya ngerti, ngerti. Berarti Ngerti yang nggak? udah bentuknya 2 x 1 atau 1 x 2 Kacika ini kan coret ya. Heeh. Tapi Kak Jadi Cika itu. barbar. Kayaknya nggak gitu. Makanya kemarin nanya ke ChatGPT dia punya jawaban sama semua orang. Cuman Kak Cika ah nggak mau dicoba semua gitu. Emang kita bisa gitu kalau pas lagi ujian terus kita coba semua. Dia sih bilangnya berapa yang 72 ya? Ah Kalau 72 ini deh. sih saya dapatnya soalnya cepet tadi. Lumayan cepet saya dapatnya. Jadi Bisa sih Justin cepet. Oh, nggak tahu saya 57. Justin dapat berapa? 51. Tapi karena dia tidak optimal, apa namanya, ada beberapa lubang X yang tidak muat gitu, jadi Heeh, 49. heeh. Optimumnya Tetap. berhenti di 49. Oke. Jadi Tapi kan ada, sebenarnya kita juga nggak tahu yang optimal kan, Just maksudnya itu bisa aja misalnya Kak Cika taruh ya something di sini gitu kan ya. hmm, Terus jadi kan ini kan udah ngambil ini sama diambil ini kan. Ya bisa ya. aja misalnya Kak Cika naruhnya di sini, dia jadi di sini gitu kan. Oh ya, kan nggak bisa overlapping kan? Enggak, yang ini tapi hilang gitu, yang sebelumnya hilang. Oh iya. Either yang ini atau yang ini atau yang ini kan mau Heeh. 1 x 2 apa 2 x 1. Itu aja kan udah beda kombinasinya. Nanti merembet-merembet kan semuanya ke sini. Kan Jadi, kalau yang ini sih soalnya nggak usah dihitung karena udah di kayak kepotong gitu loh sama X-nya, jadi udah nggak bagian dari heeh, tadi heeh. itu. Makanya Kak Cika maunya gitu aja. Kalau Kak Cika gitu bagi 2 terus kurangin, tapi nggak tahu itu sah atau enggak gitu. Hmm. Jawabannya sah atau enggak karena semuanya berkombinasi gitu ya. Oke lah ya. Nanti Kak Cika tuh sambil mikir. Jadi kadang-kadang hari-hari keberapa, kayaknya gue tahu deh jawabannya. Biarinlah kita skip dulu. Oke, logiknya Justin mantap juga dia. Oke, ini lah. Ya ini bisa Ah, ya. ini berantem lagi Kak Cika sama AI karena logika Cika nggak masuk lagi sama mereka. Tapi Kalau nggak ini tahu gampang kan cuman matematika kelas 8 doang. emang. Tapi gini, coba ya. Oke, matematika kelas 8 kan, ini gampang kan. enam Median kan tiga berarti ini kan median kan, Ya, 63 kan 64 berarti. bagi 62 ya, 5 63. anak lahir juga bisa. Nah, supaya 70 Ini mediannya 7. kan berarti harus ini di tengah kan. Ya berarti ilangin 7 dari kiri. Heeh. Nah, ini ke sini kan, antem Ya. kan, ini hilang kan. Gitu kan, udah kan? Ya, Oke. Sekarang Kak Cika tuh yang nggak tahu jawabannya adalah ketika ketika dia mau 3 siswa. Nah, kalau ini kan dia ada 5 yang di bawah nah kan lima sama kan dua kan. Justin mikirnya gitu kan. Ya, Kan gini kan termasuk berarti lima kan duanya. Heeh.
Taruh lo. Berarti kan dia bilang di atas 52 kan? Berarti berarti kan gini ya, Jas ya. Ya, Maksudnya kan berlima yang terkecil sama ber-14 yang besar gitu oh kan? enggak, Kiri 13. 14 Jas, kan sama 52. 1, 2, Tapi 3, kan 4, yang 5, memiliki 6, nilai median 7, 9, 10, 5. 12, 13, 14 Jas. Emang 52-nya termasuk ke bagian yang sama 55 and the gang itu? Nggak tahu. Kalau Kak Cika mikirnya gitu. Kalau Justin nggak tahu gimana logiknya. Kayaknya sih 52-nya termasuk sama yang bagian yang bawah deh, bukan ke yang atas juga. Jadi dipisahnya pas di 53, 53, 54 itu kepisah kayaknya. Jadi maksudnya pembagian ininya di sini gitu gini. Iya, kayaknya sih gitu. Tapi kan berarti kita harus kalau kalau Justin pikir ada kasus nggak? Kan dia bilang kan harus 3 nih. Mm-mm. Nah, 3 itu kan kasusnya bisa banyak. Maksud Kak Cika gini. Bisa kan ada tiga-tiganya dari yang sebelah kiri. Mungkin nggak tuh dia di atas 52? Nggak mungkin dong. Iya, iya, iya. 3 kiri ya, 3 left itu 3 dari geng yang kiri nggak mungkin. Mm. Udah nggak mungkin, mau gimana-gimana juga kagak mungkin gitu, nggak bisa. Kalau Kak Cika mikirnya gitu, tapi si Chat GPT dan lain-lain kamu pikirnya beda ya. Oke ya. Kalau yang kanan kan bisa dong ya. Berapa berarti Justin ngitungnya berapa? 13 ya? Soalnya kan kalau 52 nggak boleh ikut, Jas. 52 iya, ikut. soalnya kan kalau ini kan equal and apa less than or equal to kan berarti kan dia 52-nya bagian geng kiri nggak yang kanan. Jadi yang kanannya cuma Oh, yang pinter greater sih. than 52. Good point ya. Oke deh, kalau gitu 5 di Berarti kiri. nanti tinggal kombinasi 5 apa 2 pilih 5 sama Eh, 1 pilih 13. oke. Sekarang kalau 3 yang kanan pasti bisa dong. Ya. Tapi semua bisa, tinggal dihitung aja kan. Berarti apa? 13 kombinasi 3 kan? Mm. Kalau menurut Justin, kalau Kak Cika mikirnya 14 kombinasi 3 ya. Nah, sekarang kalau kombinasi 2 dari kiri, 1 dari kanan, mungkin nggak? 2 dari kiri, 1 dari kanan. Nggak mungkin ya. Bisa. 2 Nggak tahu. dari kiri, 1. Tapi kalau batasnya di sini Tapi kalau 1 dari Tapi kalau gini bisa aja, segini bisa. ya gitu bisa. Heeh. Bisa berarti. Kalau kalau 1 dari kiri, 2 dari kanan, lebih bisa lagi, ya kan? Mm-mm. Cuman kalau saya soalnya dapatnya dari yang 5 20 apa? Dari 5 permutasi 2 itu kan 130 kan jadinya. Apa? Kok 5 permutasi 2, kok bukan 5 permutasi 3? Yang ini apa? Bentar mana sih? Saya 3, gambar. Jas. Kan 5 permutasi 3. 5. Kok 5 permutasi? 5 kombinasi. Kombinasi ya ya sorry, sorry. Kayak gini. Itu siapa? Ini bagian yang sini. Terus nanti jadi Oh, kita yang ambil ini kan, itu dari yang ini. Ya, itu berarti yang ini. Oh, ngerti ngerti yang kan. two left sama one right. Ini kan. Ya, terus Oke, habis itu di sini itu. 13 and 1. Ini. Ya, kok Berarti 1? nanti Ya, benar. Iya, berarti benar. nanti Oh, jadinya pintar. Ya, ya. 10 dikali 13 130. Mm-mm. Terus habis itu Benar, 130. kita Oh, dapat juga yang 3 dari bawah. 3 dari main 3 dari bawah, nggak usah. enggak Kan nggak maksudnya tiga dapat. tiga dari Oh, geng bawah. 3 dari gang bawah itu tidak mungkin loh. Kecuali yang paling bertiga paling tinggi ya. Nggak mungkin, Jas. 3 dari bawah tuh nggak mungkin. Mau Maksud gimana? maksudnya kayak eh 3 dari geng yang 5 di bawah. Jadi 3 from 5. 3 choose 5. Oh, 5 choose 3, 5 choose 3. iya, 5 to 3. Tapi Ya, nggak bisa tetap mau yang mana bertiga juga. Nggak ada. Yang bisa rata-ratanya, yang bisa mediannya di atas 52 nggak ada, Jas. Ya kan? Mau bertiga yang mana? Misalnya bertiga yang ini. Ini ya, yang gede-gede. Tetap aja minnya 50. Mediannya 50 kan? Atau ya kan? iya ya. Ya kan? Ya kan? Tapi udah bener itu. Oke, Justin udah hitung yang itu kan.
Nah, 3 kanan semua berarti 13, 3. Ini nggak mungkin. Ini yang Justin hitung yang tadi 52 berarti dikali berapa tadi? 13, 1. Oke. Terus tinggal ditambah ini kan berarti 1 left. Perlu nggak sih 1 left sama yang 1 banyak? Berarti 51 sama 13, 2 gitu ya, Jas? Iya. Berapa ya total? Males gitu ngitung. Kalkulator. Moli Ntar ya. aku ada kalkulator saya aduh kayaknya di sekolah ada saya kebanyakan ninggalin barang di sekolah. Right itu kanannya 13, 3 tuh berapa sih? 13, 3. 3. Ini aja kalkulator combination calculator. Calculator. Nih, Ih, berantakan ya Allah. objeknya ada 13, Online. ini sampelnya 3. Neng, tolong nggak 28. itu Indomaret. Oh. Nah, berarti apa? 13, 3 ya? Iya. Tapi 286 tadi dapatnya. Gede. Oh ya. Nih, kasih 5 ribu. Maaf ya. 286. 286 sama 52. 10. Astaga, tadi kan Kak Cika udah ngitung. Ya Allah, ini males banget sih 10. 13, 1 berapa? 13 1. Ya 13 1 ya 13 apa? Iya. 13. Kok kita bodoh? Kok ke kita lagi? Kok Kak Eh. Cika bodoh? 1. Ngajak-ngajak kata Justin. Tadi berarti 286 nih berarti 130 ya, Jas? Iya. 51 berarti apa? 5 kan? 13, 2 itu dikaliin semua berarti. Heeh. Iya dikaliin semua kayaknya. Tapi nggak tahu ya. Bener nggak sih ini? 78. Ini tuh sebenarnya dikaliin apa dijumlahin ya? 78 kali 5 berapa? 350 ditambah 40. 70 kali 5 berapa? 350. 350 ditambah 40, 390. Bener nggak sih? Nah, ini bertiganya dijumlahin apa gimanain? Dikaliin. Biarin dulu yang kakak cek hapus ya. Oke. Tunggu. Mau cek dulu. Tapi nggak yakin ya. Kak Cika juga sebenarnya nggak terlalu percaya sama si A ini. Tapi kalau mereka jawabannya sama, terus aku jadi merasa terintimidasi. Kok kalian pikirnya sama gitu? Kok gue beda? Bukan yang ini. Bukan, ini mah dihitung satu-satu oh ini. Kemarin mah yang ini dong. Sabar ya, Jas. Loading dulu. Oh, kemarin ngitung matrix. Tuh kan, ini 63 kita punya nggak 63? Oh, 63 benar. Terus kan, jumlah minimum udah dapat. Terus, kombinasi dengan median di bawah. Oke. Median 42. Ini nggak mungkin. Dia hitungnya per satu-satuan. Oke, jawabannya berapa? 140, Jas. 100. Ya sama dong ke saya. Nah, Justin dapat dari mana? Coba dong. Saya dari yang tadi apa? Far left itu apa namanya? 3 from 5 choose 3. 5 choose 3 itu 10 jadinya. Jadi yang mana aja? Kombinasi berapa sama berapa coba? Kita mau tahu. Saya cuman 100 Tetap, kombinasi kombinasinya Jas coba. Berapa sama berapa? 5 sama 2. Oh, oke. Terus sama 13 sama 1.
Udah ini aja. Itu jadi 130. Iya, nyala. Terus sama 5 sama 3. Bentar, boleh nggak Kak Cika mikir dulu? Ini berapa? 10 ya? Nah, ini yang gua nggak ngerti dari kemarin. 53 ini yang Kak Cika nggak ngerti nih. 53 tuh berarti kan 5 angka dijadiin 3 kan? 5 angka itu kan yang kiri kan? Ngapain? Di kiri tuh nggak mungkin ada yang di atas 52. Itu aja dari kemarin tuh. Jadi Kak Cika yang ini tuh nggak 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 approve gitu buat Kak Cika. Gue nggak ngerti deh gitu. Apa karena ya kan Jas? Apa gimana sih? Hmm, nggak, iya, nggak tahu sih. Saya bisa-bisa aja tapi. Tapi iya sih. Gue udah kalah dah 4-1. Ya udah, keep dulu ya. Kali aja Kak Cika nanti tidur terus, oh iya ya bener juga. Ini 140 sih. Semua orang bilang gitu. Semua AI. Sekarang ngomongnya nggak semua orang. Semua AI ngomong gitu. Ya udah. Dah. Karena ya, Ya karena 5 sama 3 itu sama 5 sama 2 itu sama kan 10. Karena 5 faktorial, 3 faktorial sama 2 faktorial. Berarti ya sama sih jawabannya. 5 sama 3 sama 5 sama 2 sama. Iya. Kan cuman kayak dibalik aja. Kalau 5 apa 5 choose 3 kan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti hasilnya 10 kan. Karena ya apa namanya? Ya. Terus habis itu kalau Oh iya apa ya. Oh iya ya, ya. Iya ya kalau sama ya. Bener ya. Ini ah, berarti ini 5 kurang 3. Tapi kan ngaliinnya beda Jas. 3 dikali 2 kan. Gini kan. terus kalau yang Oh iya satunya ya. tinggal dibalik 5 Oh 2 sama bener. 3. Nah kalau ini gue kayaknya ngerti. Taruh. Tunggu. Tunggu. Ini kan jadi gini. Iya bener ya. Jadi sama ya. Kok bisa sama Iya, sih? How come? Kok bisa? apanya? Kok bisa sama ya? Baru tahu gue. 5. Berarti kan 5 ini berapa? 120. Iya, Bener dong. Berarti kan 5 kurang 2 berarti berapa? Enggak sama, Jas. Ini 5 kurang 3 berapa? 2. Iya 2. 2. 2 faktorial 2. 2 faktorial 2. Beda, Jas. 4. Ini berarti berapa? 3 eh 10. iya, Sama, ih. Ini berapa? 120. 3 3. 3 faktorial sama 3 faktorial. Berarti ya 6 kali 6. Eh, 20. bener ya? Iya, Berarti 36. eh 120 bagi 36 emang bisa? tar bisa kayaknya. Kok ngaco ya, Kak Cika? 100 120. 5 titik kurang 2 nggak berapa ada, sih? nggak bisa 120 bagi 120 Nggak bisa. nggak bisa. Lah, kok nggak bulat? Tar. Gue yang gila nih kayaknya. Taruh. Sabar-sabar, Jas. Combination. 5, 5 sama 2, Kan 5 10. sama 3 5 sama 2 kok 10 5 sih? 5 sama 3 10, 5 sama 2 juga 10. Kok bisa? Taruh, ini berarti, oh iya ya, 5 sama 3 juga 10 ya? Tunggu, tunggu, Iya, Jas. Taruh, Kak Cika beneran otak dulu. Kok bisa ya? 5, oh iya ya, kok bisa ya? 5, taruh 5 kan 20. 5 kurang 3 berapa? 2. 2 2. faktorial berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4. Lah, terus kenapa gini? Tar. Kan gak gila ya kita. Nggak tahu kenapa jadi ngitungnya salah sih. Kan N. N dikurang R. R-nya 3. 2. Jadi 30. Kok jadi salah sih? Ntar lo. Ini kan Nah, 3. Oh, salah Kak Cika. Ininya 3 tiga dong. tiga Pas. harusnya 3 faktorial sama Ini 2 3. faktorial ya, jadinya 5. Sorry. Jadi 3. 5 faktorial dan 5 Iya, faktorial. ini 2. Ini 2. Mm-mm. Taruh dulu ya. Tunggu ya. Kak Cika benerin dulu otaknya. Ini berarti 2. 2. Di sini aja. Ini 51. 5 kurang berarti sabar Justin 2 faktorial dikali
Oh, gue tadinya kebalak-balak sih. Kebolak-bolak makanya. Ini 2. Iya bener, yang satu 2 kali 6, yang satu 2 kali 3, yang satu 3 kali 2 ya Jess ya. Oh Iya. bener. Nah, berarti kalau menurut Kak Cika, kalau kalau ini Kak Cika nggak terima Jess. Udah kayak rakyat aja nggak terima. Kak Cika nggak terima kalau yang ini. Tapi kalau yang ini Kak Cika terima. Makasih ya Jess. Udah buka Ya. cok. Gue nggak kebayang. Baru sadar loh Kak Cika, ternyata bisa kalau gitu tuh bisa ngebalik. Nah, kalau ini make sense nih, kayak setuju, approve. Karena ya udah kalau tiga-tiganya nggak mungkin, tapi kalau 2 masih masuk orang, yang satu lagi bisa ngambil yang gede kan. Nah, yang gede itu bisa jadiin median gede-gede. Oke, mantap aja. Final nih final, cie. Amin. Oke, nah sekarang ini gimana Jas? Kak Cika ini mah rada ngerti sih kalau kalau probability. Ini kan berarti presentasi doang kan? Iya. Persentase. Persentase berapa? Berarti kan 20 dari 50 tuh berapa sih? Alah kok jadi lemot ya. Maaf ya kalkulatornya. Berapa sih? 20 bagi 50. Saya malah yang ini belum ngerjain, belum belum ini. Ayo. Ntar saya Ayo. lihat dulu. Kak Cika ngitung dulu proporsinya. Tapi Coba. ini juga riset lagi sih Kak Cika. Maksudnya lupa lagi kemarin yang dipikirin gimana. Tapi makanya 30%. Ini 20% dong berarti. Ya kan? Hmm. 10 per 50 1/5 ya kan? 50 per 10 Apa? 1/10. 10 berarti 10%. Gitu kan? Hmm. Berarti gimana Jas? Ini adalah 70 ya kan? 100% kan? Nah, tapi di Hmm. sini makanya ada Justin, Kak Cika seneng nih ada teman berantem nih. Maksudnya teman diskusi nih. Ini juga Kak Cika berantem sama semua AI. 70 yang mana? Hah? Nanti dulu ada yang berantem. Ini benar kan? Proporsinya total loh. Tapi kalau Justin lihat si pakai gula sama nggak tanpa gula juga proporsinya sama. Jadi Oh, 8 ya. tuh ya sama ya. Ya kan? Pakai gula. Oke ya, gitu ya. Dah. Nah, besok itu mau ada 20 pelanggan. Ini kan cuma 50. Ya. Oke. Berarti kalau ada 20 pelanggan, berarti ada berapa orangnya, Jas? 20 kan? Satu 40% dari 20 berarti berapa? 4, 8 orang kan? 18. Apa kok aduh. 8. 8, 8 ya. 30 berarti 6 kan? Ya. 20 berarti 4, 10 Empat, berarti 2 kan? 2. 20 orang nih yang datang. Gampang kan? Ya. Oke. Asumsikan setiap pelanggan memilih jenis minuman dan opsi gula secara acak. Tapi ngikutin proporsi ini. Jadi tetap kemungkinan besar pada pilih espresso gitu kan. Hmm. Gitu kan ya? Oke. Ntar kok Kak Cika jadi nge-lag. Oke. Untuk mendukung hidup sehat, Hudi memberikan souvenir kepada pelanggan yang tanpa gula atau yang memesan teh. Berarti ini gitu kan, Yes? Atau yang ini kan? Gitu kan, kata dia. Begini kan? Ya biarin aja. Yasin suruh mikir juga. Saya Kak Cika ada yang Kak Cika, gue logiknya selek lagi nggak gitu. Berapa nilai harapan banyaknya penerima souvenir dari 20 pelanggan tersebut? Nah, menurut Justin gimana? Kan tinggal dikali kan proporsinya. Kalau kata Kak Cika sih kalian aja misalnya 0, berapa kali 0,8 berapa kan tinggal gitu kan. Tapi AI nggak gitu ngitungnya. Gue kesel jadinya. Tunggu ya, cek Justin ngitung dulu boleh? Atau gimana lah? Prompting juga nggak apa-apa, tapi logiknya sejalan aja yang penting. Nah kan kalau Kak Cika ngitungnya jadi gini. Teh itu 5 kan? Berarti dia kemungkinan teh itu 10% sih. Berarti kalau kata Kak Cika sih 0,1 dikali
kemungkinan dia teh ya. Gimana sih kok jadi lemot gue? Tanpa gula atau yang memesan teh. Oke, kemungkinan dia memilih teh itu 10%. Kemungkinan memilih gula itu, pakai gula itu 20/50. 20/50 itu berapa? 2/5. 2/5 bagi 100, 40%. Ini 40%. Ini 60%. Ya nggak sih? 30/50 berapa, Jas? 3/5. 3/5 dikali 100. 60 bener. Nah, kan berarti kemungkinan dia milih tanpa gula itu 0,6 kan, Jas? Jadi, Kak Cika dapatnya 60%. Justin dapatnya berapa? Untuk yang nomor satu, yang satu aja. Iya. Kalau Kak Cika gitu, tapi si AI mah nggak gitu. Jadi jawaban gue salah. Kalau Harusnya AI tuh mana AI? 70%, AI, kalau nggak salah. Nggak. Kan Kak Cika tuh suka oversimplifying ya, kayak yang tadi petak sawah juga gue bagi 2 aja, terus dikurangin gitu. Jadi rough estimation lah, mungkin it's a bad idea gitu. Tapi ini juga gitu mikirnya, ya udah kemungkinan dia beli teh itu kan 10 orang. Iya. 10%. Kemungkinan dia tanpa gula 60%. Kaliin aja berarti 60% kali 10%. 0,1. 0,1 kali 0,6 kan 0,6. Sampai nggak percaya diri. 0,1 dikali 0,6. 0,06 deh. 6%. 6% deh salah. 0, salah. Suka ngadi-ngadi ya gue. Sorry bro, jadi ini 6% berarti. Tapi salah nggak ya? Dah. Oke ya, sekarang Kak Cika mau ngintip dulu ya pemikiran si AI ya. Sambil Justin memproses ya. Ntar Kak Cika tuh sukanya Gemini kemarin. Nah ini Jas. Dia jawabnya 12,8. Kak Cika jawabnya 6%. Dia 12,8. Ya, logiknya dia gini. Ini Kak Cika nggak setuju ya. Justin boleh bantu kalau misalnya Kak Cika yang salah mikir gitu. Ya. Kalau di Gemini dia bilang gini. Teh tanpa gula itu kan 3/5. 3/5 itu kan 60% kan, bener kan? Tunggu. Iya. Sampai nggak percayaan gue. 3/5. 60% kan, kayak kata di Kak Cika hitung kan? Kan ini 60% kan? Yang memilih teh berapa? 10%. Sama kan? Iya. Nah, tapi dia nambahin ini. Dia nambahin ini, Jas. Nah, pertanyaan Kak Cika gini, coba jelasin. Kan dia bilang yang dapat souvenir itu yang pesen teh dan yang pesen tanpa gula. Berarti kalau dia pesen teh dan tanpa gula malah lebih dapat dong harusnya. Harusnya ditambah dong. Ini mah dikurang. Kenapa? Menurut Jasin gimana? Aku gila apa gimana? Jadi kan gini, terus dia bilang yang pakai teh dan tanpa gula itu kan ada 3/50. Iya. Berarti berapa tuh? Gue jadi lupa. Lihat dulu. Teh tanpa gula. 3 ya. 3 dari 50 itu gimana, Jas? 3 dari 5. 3 dari 5. 3 dari 5 kan? Jadi teh 2/5 itu pakai gula yang pesan, 3/5 nggak pakai gula. 3/5 itu adalah 60% kan? Bener dong.
Iya, kalkulatornya ribet. Iya kan, 60% kan? Mama jatuh. Eh, Oke. Terus gue stres. Terus, ya kan? Berarti kan ini 60%. Ini 60% ya. juga. Ya, sama kan. 3/50 enggak dong? Kok 3/50 ya, Jas? Berarti 0,6. Sorry. Berarti 6%. Kok 6% ya? Jumlah teh tanpa gula dan Saya tanpa juga gula bingung. 30. Tapi dari 50 katanya tamunya ada 10, 20. Ya udah deh. Jumlah tanpa gula 30 dari 50. Jumlah teh 5 dari 50. Jumlah teh dan tanpa gula 3 dari 50. Oke, ngerti. Dah ya. Aku terima. Berarti probabilitas pelanggan menerima souvenir adalah probabilitas mereka memesan tanpa gula atau teh. Nah, terus ini dikurang. Kenapa? Tanpa gula dan teh. Kalau kaciknya ditambahin. Jadi 30/50 ditambah 5/50 ditambah 3/50. Maunya gitu. Tapi ini mah malah dikurang. Jadi dia dapatnya segini. Nah, nilai harapannya itu dari 20 pelanggan itu kan berarti probability-nya kalau 20 berarti jumlah pelanggan dikali P souvenir. P souvenirnya ini kan. Kalau dia berarti 20 kali ini. Jadi totalnya 12,8. Kak Cika mau gitu yang versi Kak Cika. Nah, kalau Kak Cika itu gue kayaknya nggak lulus dah. 30 kan 30 tanpa gula minuman 3 tanpa gula itu ada 30/50. Ditambah teh itu ada 5/50. Oke. Minuman yang eh, teh yang tanpa gula itu ada 3/50 sama dengan berapa? 30 tambah 8. 38/50. Oke. Oke. 38/50. 38/50. Itu 0,76 dikali 20. 15,2. Kacika 15,2. Kalau ini nggak tahu nih, nggak ngerti kenapa dikurangin. Tapi apa karena atau sama dannya ya? Kalau Jasin ada pencerahan lagi kayak yang tadi. Itu tadi beneran itu penting buat Kacika loh yang kombinatorik itu. Bener juga ya kalau 52 sama 53 bisa sama. Berarti apa lagi yang bisa sama lagi? Lihat, mungkin ada nanya aja ke AI. Sih. Tapi kamu pintar banget ih. Tadi Kacika lihat soalnya dulu ya, gemes soalnya. Aman-aman. Sorry. Soal dulu. Bener kan ya? Kan 30 minuman yang tanpa gula itu ada 30/50. Teh itu ada 5/50. Teh aja tanpa gula ada 3/50. Kenapa dikurangin ya? Emang orang nggak boleh gitu milih dia sama teh? Tapi ataunya dia tebelit sih. Iya sih. Kalau gak kacika berarti salah jadinya ngitungnya. Atau ya dia kalau dan nggak boleh berarti kalau kita berarti soalnya gitu Jas kalau dia udah bilang atau berarti dannya harus deduk dari situ dibuang. Oke. Iyalah kurang lebih mengerti lah tapi
agak-agak tidak setuju juga. Hmm. Nah, sekarang mesin cappuccino nih. Nah, cappuccino tuh gini, Jas, pemikirannya kalau kacika ya. Ini rada-rada tricky juga ya. Kan dia bilang, coba Justin gimana sih? Hmm. Nih, mesin cappuccino bermasalah kan. Kita bisa ngitung probability-nya. Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu berapa pelanggan yang akan datang. Tapi kita harus nebak possibility ada yang pesan cappuccino berturut-turut dengan possibility tadi dia berapa persen, Jos? 30 ya? 30, 20, 30, 20, 40% nih. 40% tuh kemungkinan akan pesan espresso. Sekarang kita harus lihat probability dia pesen espresso. Cappuccino, deng. Sorry. Oh, cappuccino. Oh, berarti ini dong, 50 berarti 20%. Nah, dengan probability kemungkinan, berarti kan kalau misalnya probability cappuccino aja kan 0,2 kan, Jas? Nah, Iya. kita mau lihat probability muncul si cappuccino itu 2 kali. Berarti kemungkinan probability cappuccino muncul 2 kali itu kan 0,4 karena dikaliin kan. Nah, sekarang kita mesti hitung harapan indeks pelanggan. Jadi di indeks keberapa, di pelanggan keberapa akan terjadi komplain. Bener kan 10/50 kan? 1/5 kan? Berarti dari 50 tuh ada 10 ya. Iya, bener. Oke. Nah, terus Kak Cika nemu ini. Bentar ya, mungkin ini lebih jelas sih. Logiknya gini, Jas. Ini nih, Jas. Kalau Kak Cika sih, tadinya kan gini. Nah, ini si Gemini ngejelasinnya lebih bagus sih. Kan probabilitas komplainnya. Tapi kalau Justin ada yang punya model lain, logiknya lain adalah boleh ya. Ini yang souvenir oke lah ya. Walaupun Kak kepikir itu minus tapi dia plus, ya udah segitu deh. Nah, kalau yang si Gemini ini dia pakai Bernoulli nih katanya. Kan cappuccino itu kan 10 dari 50 berarti dia kemungkinannya kan 1/5, 20% kan. Nah, berarti kemungkinan yang nggak beli cappuccino 1 dikurang 1/5 kan. Berarti 4/5. Which is 80% kan. Nah, komplain itu terjadi kalau ada cappuccino berdua kan. Yang tadi Kak Cika bilang. Berarti ini kan 0,4 kan. 0,2 kali 0,2. Oke? Sekarang kita mau cari kira-kira dengan probabilitas 20% tuh setelah berapa pelanggan akan terjadi komplain gitu. Berarti kan kita dari sejak punya pelanggan pertama udah ngitung probabilitasnya kan, Jos. Jadi kayak oke nih, pelanggan pertama probabilitas bukan cappuccino tuh 80% gitu. Kecil banget gitu. 4/5 kemungkinannya adalah bukan cappuccino gitu ya. Begitu kan? Jadi Ya. less likely lah di pertama itu bakal pesan cappuccino gitu kan? Oke. Nah, ini pemikiran yang pertama aja. Kan dia ngelihat probability di N kedua, maksudnya di pelanggan kedua. Apakah pelanggan pertama dan kedua itu cappuccino? Jika iya berarti kan probabilitasnya yang tadi Kak Cika hitung kan langsung aja 0,2 kali 0,2 atau 1/5 kali 1/5. Nah, kalau dia muncul di yang ketiga, itu berarti yang pertama bukan cappuccino kan?
Yang kedua dan ketiga cappuccino. Berarti kan yang ini yang tadi yang 4/5 dikali 1/5 kali 1/5. Dapetnya 4/125. Tapi kan kalau ngitung gini mau sampai kapan gitu kan ya bener nggak? Terus nanti kalau N-nya 4 berarti yang kita ngitung probabilitas dua pertama nggak cappuccino atau nggak cappuccinonya di bagian kedua gitu. Iya. Gitu kan dihitung terus dikali-kaliin. Tapi kan masa mau gitu terus sampai ujung kan ini nggak feasible gitu ya. Kurang approach-nya kurang oke. Berarti kan dia ngitungnya gini Justin, Kak Cika juga oke. Logiknya bagus juga dia. Kayaknya bener sih. Nah, jadi kita pakai E nih. Kata dia E itu adalah jadi gini, probabilitasnya tuh kita selalu expect next-nya gitu loh. Jadi kalau E+1 tuh misalnya gini, kan ada dua probabilitas kan, Jas? Yang pertama itu sekarang tuh dia pesan cappuccino atau bukan. Kalau bukan, next-nya cappuccino atau enggak? Kalau next-nya cappuccino, next-nya lagi cappuccino. Wah, komplain nih. Tapi kalau ini cappuccino, next-nya cappuccino berarti E+1-nya terpenuhi gitu. Kebayang nggak sih? Jadi ada dua kemungkinan gitu. Jika pelanggan pertama adalah cappuccino, bisa jadi next-nya cappuccino atau next-nya bukan cappuccino. Tapi untuk pelanggan pertama jadi cappuccino, dia kemungkinannya kecil gitu. Bener nggak? Make sense kan? Nah, Iya. misalnya nih, wah apes banget nih gue pertama kali cappuccino gitu. Tiba-tiba yang kedua juga cappuccino gitu. Itu padahal kemungkinannya kecil, 1/5 gitu. Tapi kan bisa jadi pelanggan kedua bukan cappuccino gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak tiba-tiba ada yang pesen bukan cappuccino, E-nya jadi +2 aja, kebayang nggak? Karena kalau E+1 tuh kita udah dapat 1, ngecek lagi yang berikutnya. Jadi ini udah dapat cappuccino nih. Next-nya cappuccino atau bukan? Kalau next-nya cappuccino ya udah nih komplain. Kalau bukan berarti reset lagi. Jadi E+2 gitu karena kita harus nyari lagi sampai ketemu cappuccino lagi. Nah, ini make sense nih kalau kayak gitu. Nah, sisanya tinggal dihitung manual gini nih, bagus nih logiknya si Gemini. Nah, kalau dia bikin asumsi, kalau Kak Cika setuju gitu. Jadi dia asumsi ini. Ini kan probabilitas bukan cappuccino kan 4/5 ya. Ya nggak asumsi sih, bener sih ini. Jadi kemungkinan dia bukan cappuccino. Dia kaliin dengan kemungkinan berikutnya itu adalah, ini kan E+1, itu adalah pesan cappuccino gitu. Dikali kemungkinan ada cappuccino, terus bukan cappuccino, di next-nya lagi gitu. Bayang nggak sih? Jadi ada yang kita ngelihat 2 langkah ke depan, ada yang lihat 1 gitu. Nah, ini ya udah tinggal dihitung aja kan dimasukin. Misalnya ini kan 4/5. +1 kan. Terus probabilitas cappuccino 1/5 kan. Nih kalau ada 2 berikutnya berarti 1/5 kali 2 kan. Ditambah kalau bukan cappuccino berarti balik lagi. Kita harus ngitung ke E2 gitu dan seterusnya gitu ya. Udah kan? Nah, terus tinggal dihitung just pakai distributif. Jadi ini kayak misalnya 4/5E dimasukin ya, 4/5E ditambah 4/5. Dimasukin lah distributif sampai akhirnya dapat di bawah itu. Tapi ini make sense sih, tapi nggak tahu ya kalau Justin punya approach lain. Menurut Kak Cika sih ini acceptable lah. Kalau Kak Cika pasti ngerjain yang kayak tadi, dicobain satu-satu terus kesel. Ini kan Oke. dihitung biasa sampai kan di sini kan, Jas. Yang ini kan udah oke kan. Terus ini tuh dikeluarin E-nya. Ini dikeluarin E-nya. Terus dihitung, dikecilin, udah terus dibagiin jadi 30. Jadi kemungkinan indeks pelanggan bakal komplain tuh di pelanggan ke-20, ke-30. Which is make sense juga sih karena beda ya misalnya kita kayaknya mesti ngitung juga sih kalau misalnya dia espresso. Nah, kalau espresso kayaknya kemungkinan terjadi komplain itu lebih cepat gitu karena espresso probabilitasnya lebih besar. Ya kan? Coba ya. Coba ya. Hold on.
Dia masih inget nggak kalau ditanya sekarang? Buat perhitungan jika soal tentang komplain pelanggan diganti menjadi espresso. Ngerti nggak dia? Harusnya dia lebih cepat. Hah? Probabilitasnya 3/5 ya? Hah? Espresso kok gini? Oh bener, Jos. Kalau pakai 875. lebih cepat. Jadi karena dia kan, karena si espresso itu kan 20 loh gitu. Coba ya kalau latte. Hitung. Harus di antara 8 sama itu. Kalau latte. Berarti kan kalau tadi 30, kalau ini 8. Kalau ini berarti somewhere in between. Ya, 14. 8, 14, 30. Secara rasio 8, 14. Iya. Kalau teh, haha, penasaran. Tapi bagus juga ya ada AI. Kalau sebenarnya kalau kita makainya bener, itu tuh Iya. sebenarnya jadi itu apa maksudnya justifikasi gitu. Kayak kecil saya mikir, menurut gue mah gini gitu. Kadang-kadang suka ribet. Iya. Tapi karena ada banyak tuh suka nanya. Terus kalau mereka bener semua, Kak Cika yang jadi, oh my God, gue bodoh banget gitu. Tuh kan kalau teh dia karena jarang yang pesen, mesin teh lah ya gitu. 10. Oke. Hayo, oke. Mana aja sekarang? Ini gampang loh. Ini paling gampang loh kata kecil. Justin udah ngerjain belum yang ini? Belum. Gampang tau Jas, ini tergampang sedunia ya. Terus ada nggak sedunia sih. Tapi Kak Cika suka suka salah perkiraan juga sih. Ya. Nih, kita baca dulu soalnya. Kan ada 20 paket mainan. Kemungkinan rusak tuh 24%. Tapi ini nggak ada hubungannya ternyata. Tapi kan kalau 24/100 dikali 20. Berarti ini dicoret. Berarti 48. Nih. Gitu kan, Jas? Berarti Iya. kemungkinan mainan yang rusak itu ada 5. Ya sebenarnya seperempatnya sih. Ya 5 lah gitu. Nggak usah dihitung gitu juga udah aja kira-kira. Pokoknya kemungkinan 5 aja yang rusak. Nah, terus setiap lemparan mainan bersifat independen satu sama lain. Berapa peluang bahwa anak tersebut membutuhkan setidaknya 5 lemparan sehingga mainan masuk ke dalam keranjang? Gimana tuh, Jas? Ini Oh, peluang masuk ke dalam keranjang itu sebesar 0, jadi 8. peluang masuk itu berapa? 58%. 0,58. Peluang nggak masuk itu berarti 0,42. Ya kan? Ya. Nah, berapa peluang bahwa anak tersebut membutuhkan setidaknya 5 lemparan sehingga mainan masuk ke dalam keranjang? Berarti gimana? Anak tersebut, jadi dia tuh udah masukin 5 lemparan, ya. Baru masuk. Gimana? Jadi gini, sebenarnya setiap kali ngelempar kan kita punya peluang setengah kan? Ya kurang lebih setengah lah. Lebih gede dari setengah sih masuk gitu ya. Jadi kalau dia sampai 5 lemparan gak masuk,
Itu kemungkinannya berapa gitu? Kok bisa gitu gitu? Kok bisa gitu? Berapa harusnya? Berarti kan kalau gitu dia setiap sampai 5, berarti dikaliin aja nggak sih? Bentar ya. 0,58 nih. 2,9 nggak sih? Bener nggak ya 2,9 ya? Cek. Cek ya. Nggak tahu. Ini jangan dihapus dulu. Nggak mau cek GPT. Mau Gemini aja. Kalau dia suka lebih benar. Nggak lebih benar, lebih gampang. Ini. Kok enggak ya? 0,42. Iya benar Kak Cika. Gue dapetnya berapa tadi? 2,9. Kok beda? Kok dia kan 0,1? 0,5. 0,5. Oh. Salah kaliin. 0,48 harusnya kali 5 coba berapa? 0,48 kali 5. 2,4. Kok nggak sama sih? Taruh Jas. Kok jadi beda? Di sini sebenarnya tinggal dikaliin kan? Peluang sukses adalah oh iya salah Kak Cika, berarti berarti yang dikaliin 0,48, tapi harusnya dikali 5. Tapi kenapa dikaliin 4? Nggak tahu nih. Kalau Kak Cika sih 5. Kenapa 4? Nggak ngerti. Dia pertanyaannya apa sih sebenarnya? Setidaknya 5 lemparan. Ya 5 lah berarti 0,48 kali 5. Bukan 0,48 kali 5 deng Jas. Sorry. Pangkat 5. Bodoh aku ini bukan dikali 0,48. Gimana cara mangkatin ya? Miringnya gini. Gini. How do we change scientific? Oke. 0,48 pangkat 5. Kacika 0,02 Jas. 0,025. Saya belum ini sih. Saya lagi ngeliat sama Kak Cika. Kalau Kacika gini ya, Kacika tidak setuju sama dia. Dia ngitungnya 4 Jas, kalau Kacika 5. Nah ya, itu lah one difference ya. Ya gitulah. Nanti kan kalau Jas tidak, oh gitu loh Kak. Oke. Itu soal itu yang ini ya. Kalau Kacika 0,025. Nah, jika pada suatu kasus anak itu telah melempar sebanyak 3 kali dan belum berhasil. Berarti kalau Kak Cika gini, ini 0,48 pangkat 3 sama ini 0,48 dikali 4. Kan dia terpisah kan? Nggak, jadi probabilitasnya nggak berkurang gitu. Berapa? Hitung dulu ya, nanti cocokin ya sama Gemina ya. Alamak. Kalkulator dulu, kalkulator. 0,48 dipangkatkan 3. 0,11 dikali 0,48 berapa? 4. 0,05. Tapi 3 digit katanya, ini ya. Iya. Dikali 0,110. 0,0058 atau 0,006. Oke. Lihatlah.
Kok sama ya? Ini pertanyaan tentang pembahasannya, tapi karena setiap lemparan bersifat independen, informasi lemparan tidak mempengaruhi. Ya udah berarti peluang gagal hingga 4. Oh, dipisah aja, Jas. Berarti yang kayak tadi, jawabannya sama. Kacika berapa tadi? 0,06. Enggak. Jadi ini nggak usah dihitung. Oh, kurang teliti saya. Ini tuh nggak usah dikaliin, Jas, karena ya udah berlalu kan ini. Nah, kalau 4 berarti ini. Kok 0,31 sih? 0,48. Oh, Kak Cika salah. 0,42 harusnya kalau 0,48. Oh, iya ya udah berarti bener nih. Nah, ini setuju. Tapi kalau yang nomor 1 tadi Kak Cika pangkat 4, pangkat 5. Oke. Peluang berhasil pada percobaan ke-10. Kalau peluang berhasil ke percobaan ke-10 itu adalah berarti ini ya. Nah, kalau berhasil percobaan ke-10 gini nggak sih, Jos? Kan berarti kan kalau dia ke-10 9 kali gagal, Ya, 10 terus berhasil sampai 10 kan. berhasil. Berarti gimana ya, Jas? Berarti 9 berarti 0 gagal berapa sih? 42. Iya, 42 pangkat 9 ya. Dikali berhasil 0,58 gitu ya. Iya nggak sih? 0,49 pangkat 9 dikali 0,58. Hah, 0. Jawabannya ini, Jas. Sama dengan 0,0009. Kalau 3 digit berarti 0,001. Atau ya 0. Hampir nggak mungkin karena harusnya nggak sampai 10 kali udah masuk gitu kan. Nah, oke. Bener nggak? Iya. Kok beda? Iya bener kan? Iya, Jas. Tapi kok dia 0,0-nya banyak sih? Kok gue salah? Taruh. Kok komanya salah? 0,42. Salah lagi tadi, 48 lagi. 9 dikali 0,98. Oh iya, 0,023. Kak Cika pantasan dulu atau kuliah, waktu sekolah suka nggak lulus tuh, gak suka selalu nggak salah ngitung. Ya bener berarti gitu. Ini bener nggak sih Iya, ngitungnya? Taruh nggak aja, tahu. tunggu sayangku. Jadinya 0,0. Ya jadinya 0 kemungkinannya. Tapi kenapa angka Kak Cika dipangkatin nggak sama sama Jimena? Apa dia yang gila? Apa Kak Cika yang ngaco? Dikali 0,58. Kak Cika dapatnya 0,0023 . Kenapa dia dapatnya 0,0609? Berarti kan ya udah pokoknya 0 ya berarti. Dia ngaco nih. Nipu nih Gemini nih. Atau kalkulator kecil yang salah. Dah, berarti oke ngerti lah ya prinsipnya aja. Tapi kayaknya kalau peluang sih asal nggak salah asumsi aman lah. Nah, sekarang berapa rata-rata banyak lemparan yang diperlukan sampai anak tersebut berhasil memasukkan mainan ke dalam keranjang untuk pertama kali? Gimana tuh, Jess? Setengah. Kan kemungkinannya setengah ya. Gimana sih ini logiknya? Berapa banyak lemparan yang diperlukan sampai anak tersebut berhasil? Pertama kemungkinan setengah. 2 harusnya nggak, tapi nggak tahu ngitungnya. 2. Oh, 1/P. Tuh kan 2, Jas. Iya. Kak Cika ngarang. Cuman ngomong hitungnya tinggal 1/P. Oh ya udah.
Karena kan setengah gitu ya. Jadi ya gambling gitu. Antara setengah lah. Jadi kalau di pertama nggak setengah yang oke, ya berikutnya harusnya setengahnya gitu. Oke, bisa. Nanti Kak Cika bikin soal lagi. Hah, ini sekarang Jas. Nih Kak Cika. Jas ini udah belajar matriks belum? Udah tadi kemarin malam. Ini udah bisa. Saya baru bisa A doang. Yang satu doang. Satu ya. Satu mah kan tinggal dikaliin ya. Iya. Kalau yang B Kak Cika nggak males ngitung. Tapi sebenarnya Kalau hmm, yang B3 sama 4 saya udah nanya AI aja. Karena saya belum bisa. Kak Cika udah tahu. Ternyata itu ada polanya Jas. Karena itu pakai ini kan apa? Angle. Ternyata ya. Pakai identity. Gimana? Kan jadi gini. Tapi Kak Cika mau pakai contoh AI aja biar ngejelasinnya lebih cepet ya. Nggak usah ngegambar ya. Tunggu. Jadi gini. Kan kalau misalnya ini mah ngitung biasa kan Jas. Kalau pangkatin ya udahlah. Kayak misalnya akar 2/2 dikuadratin kan jadinya berapa tuh? Dikuadratin berarti akar 2 itu setengah kan? 2 pangkat setengah dikali 2 gitu ya. Dibagi 2/2. Berarti kan 1 kan? 2/1 per 4 gitu kan. Berarti setengah ya. Setengah. Ini setengah. Ya, ini setengah. Ini minus setengah. Ini setengah. Ini setengah gitulah ya. Kalau dikaliin V berarti ya udahlah hitung lah ya gitu. Berarti kan nanti kan ini kan kalau kacau gini. Ini kan 2 kali 2. Ini 2 kali 1. Gitu kan. Berarti hasilnya harus 2 kali 1 nih si matriksnya. Berarti 2 baris kali 1. Isi yang ini adalah setengah dikali 3 ditambah min setengah tambah min kali min 4. Jadi gitu lah, hitunglah gitu ya. Nah, oke aja. Iya. Ini yang gampang tuh gini. Ntar tunggu. Jadi ada polanya. Nih ya, si A100 sama B225 tuh bisa kita cari dari pola matriksnya. Jadi prinsipnya, kalau di matriks tuh ada namanya identitas Jas. Jadi dia bentuknya gini. Kenapa identitas? Karena dia nanti untuk setiap elemennya tuh nilainya 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya dia 3, identitasnya berarti gini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu. Nanti kita lihat di sini. Tunggu. Nih ya. Ini biar cepet aja nih. Karena biar Kak Cika nggak usah ngegambar. Tungguin. Oh, gini. Ini kan kalau ngitung, ini bisa kan Justin kan? Iya. Pokoknya baris kali. Nah, itu udah. Ini yang tadi Kak Cika hitung ya. B kuadrat itu berarti jadi berapa? B kali B itu B kuadrat tuh B kali B ya, bukan dikuadratin ya. Jadi berapa sih? Oh, jadi ini deh, jadi 0,110. Oh, salah ngitung. Hah, salah. Iya, ya gitu. Pokoknya dapet. Oke. Udah ya, B. Bener gak sih dia ngitungnya? Iya sih, Kak Cika ngaco. Bukan Benar, dikuadratin. tapi soalnya saya kemarin nyoba AI juga gitu jawabannya. Nggak, berarti Kak Cika yang ngaco. Bukan dikuadratin kayak di dalam kurung. Kalau matriks tuh, berarti dia dikali dia lagi. Sorry, Jas. Tadi yang Kak Cika itu ngaco itu. Iya, berarti nggak gitu. Emang harus dikali 2 kayak gini lah. Pokoknya dihitung. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini kayak gitulah. Pokoknya dapat ya. Nah, si B2 coba just lihat kan. Si A itu kan 0,1 min 1 0. Nah, B kuadrat itu sama dengan A. Berarti kalau kita ngitung B kuadrat dikali V, berarti tinggal A kali V. Jadi hasilnya gini. Nah, si soal matriks itu biasanya tuh ngelihat sifat-sifat matriks. Jadi kalau kita udah hafal, jadi gampang. Ini nih, Jas, yang harus lihat. Kalau kita A pangkat 100 atau B 2025, itu ada polanya, Jas. Lihat ya, jadi gampang. A kan, ini kan Jas, dapat kan 01 minus 10.
Kalau Ya. A kuadrat kan berarti ini dikaliin dianya lagi kan. Dapatnya identitas minus kan, Jas, yang Kak Cika bilang tadi. Identitas itu kan 10, 01 kan. Tapi ini kan minus kan. Jadi kita dapat minus identitas. Oke, ya udah, dapat minus identitas ya. Ya. Kalau A pangkat 3 gimana? A pangkat 3 berarti ini rekursif kan ya. Adalah A pangkat 2 dikali A lagi. Hah, A pangkat 2 adalah substitusi nih. Identitas dikali A. Berarti minus A. Berarti minus ini diminusin. Jadi 0 min 1, 1, 0. Oke, gitu kan ya? Bisa. Ini ngerti. Ini oke. Sekarang A pangkat 4. A pangkat 4 tuh A pangkat 3 dikali A. A pangkat 3 apa? Minus A kan? Dikali A. Jadi minus A kuadrat. Ya kan? A Iya. kuadrat adalah minus I. Minus I adalah identitas. Dapetnya ini. Udah? Iya. Hitung sekarang A5. A5 adalah A4 dikali A. A4 adalah identitas. A itu adalah A. Identitas dikaliin A tuh tetap A gitu. Berarti kan kita tahu ya, ini tuh kalau diulangin, setiap 4 tuh bakal kebalik jadi identitas. Gitu. Ya. Jadi kita nggak usah ngitung sampai 100, Jas. Kita ngitung aja. Jadi misalnya ya, 100 dibagi 4 berapa? 25 kan? Gitu ya. Nah, 25, taruh. Ini Kak Cika clear dulu berarti. Nah, dia berulang setiap 4 kan? Sisanya 0. Nah, ini kan karena 100 itu habis dibagi 0, kebayang nggak? Berarti kan gini, dia kan berulang setiap 4 kan, Jas. Berarti kan kalau misalnya dia dihitung sampai ujung, itu pasti akhirnya sama dengan posisi dia 4 kan. Berarti A100 itu pasti isinya sama si ini kan. Sama-sama sisi A4 gitu, karena mereka kelipatan 4. Jadi kita nggak usah ngitung, samain aja gitu. Yang jadi problem adalah kalau misalnya A101. Berarti kalau A101 yang ini kan. Ya. A100 ya dan seterusnya. Begitu. Enggak dong. A101 yang ini dong. Ini A102, ini A103. Gitu ya, Jas. Kebayang ya? Jadi, Ya. oke. Sekarang kita lihat yang bikin gara-gara adalah 2025. Nah, Kak Cika mau lihat, kita harus lihat polanya gitu. Nah, ini tuh kan harus dikerjain satu-satu. Jadi saya B1, B pangkat 1 kan B. B pangkat 2 kan tadi kita udah dapet tuh A. Ya kan? Nah, kalau yang jadi gawat kalau kita ngitung, terus kita salah kayak tadi Kak Cika, terus kita nggak lihat polanya, itu jadi nggak bisa tuh. Tapi begitu bener, terus kita bener jadi gampang. Oke, B2-nya kan A. B3 berarti B2 kali B. B2 itu A, berarti A kali B. Oke, B4 itu bisa B3 kali B kan. Tapi lebih gampang kalau B2 kali B2, karena jadi A kali A kali 2, A kuadrat, itu kita udah nemu nih tadi sebelumnya. A kuadrat itu min I kan, Jas? Ya. Min I dapet. Oke, masih belum ada pola nih. Lanjut B5. B5 itu B4 kali B. B4 tadi ada dapat kan? Minus I. Minus I kali B, minus B. Oke. B6 baiknya gimana nih? B5 kali B. B5 ada nggak? Minus B. Minus B kali B, minus B kuadrat. Minus B kuadrat itu, B kuadrat itu A. Berarti minus A. B7, B6 kali B. B6 itu siapa? Minus A kali B. Kan? B8, B7 kali B. B7 itu A kali B. Mulai kan dia ngitung nih. Berarti distributif ya. Distributif ya. A min A kali B kuadrat. Enggak dong, enggak distributif dong. Ini mah langsung aja dikaliin. Minus A kali B kuadrat. Nah, ini B kuadrat itu A. Minus A kali A sama dengan minus A kuadrat. Minus A kuadrat. A kuadrat itu apa?
minus I. Ya. Berarti minus I jadi identitas. Nah, mulai nih Jas. Nah, kalau dia udah balik ke identitas, berarti nanti dia bakal muter lagi kayak gini gitu. Berarti dia berulang 8 pangkat. Nah, 2025 itu dibagi 5 berapa sisanya? Enggak. Mod ya berarti. Mod 8 berapa sisanya? Kita hitung. 2025. Aduh, nggak ada mod. Ada nggak sih kalkulator apa ya gue mikirnya? Basic? Gimana? Mod. Nggak ada mod. Ih, di mana ya? Oh, 1. Enggak dong. Sisa 1, Jas. Ya udah dibagi aja lah kali ya. Ya udah deh, gue kerjain deh. Taruh 8 Coba, kan. coba. Berarti 2, 16. Enggak di sini ya. Ke situ sempit. 25 dibagi 8. Enggak gitu. 8, 20, 25 dibagi 8. Berarti 2, 16. Berarti berapa, Jas? 8 kali 32 ya. Berarti 42. 42, 5. Ini berarti 40. Bener ya? 25. Bener sisa 1, Jas. 3 ya. Berarti bukan. 25 berarti 24, 3 ya. 3, 24, sisa 1 ya. Iya bener sisa 1. Oke. TFM ambil minum dulu ya. Boleh. Oke, Jas, ambil. Lagu ini siapa enak tuh? Sudah. The music is so beautiful. Nah, sisa 1 berarti ya, Jas ya. Tunggu. Ini udah sisa 1. Oke, habis ini kita udah deh, kasihan. Ini kan udah. Ya. Nah, ini kan sisa 1 kan. Nah, berarti kalau sisa 1 berarti kita lihatnya jadi jawabannya B, Jas. Jadi B 2000 pangkat 25 itu adalah B. B itu adalah ini. Jadi jawabannya A 100 dan B ini adalah B. Jadi triknya itu. Berarti kita udah tahu tuh ya, trik soal kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang terakhir ya, habis ini udah kagok 1 soal lagi. Kalau ini kayaknya terkecil sehingga A 2002 cari N lebih besar dari 200 terkecil sehingga A 2022 BN kali V untuk semua V. Allah, oke. Ternyata gini. Kayak tadi, Jas. 2022 kan bisa kita sederhanain. Berulang kan, si A itu berulang setiap kali 4. Kalau si B itu berulang setiap kali 8 kan. Berarti kan 2022 bagi 4 sisa 2. Nah, A2 itu kan min identitas. Ya udah gitu. Jadi ya udah si A itu kan min identitas. Ya udah A 2022-nya diganti identitas. Terus BNV sama dengan V masukin rumus aja. Ini kan identitas akan hilang kan karena dia 1, anggap 1 gitu. Jadi matriks identitas tuh kayak 1 di bilangan bukan matriks. Ya udah dia tinggal dikaliin kan, jadi BNV sama dengan V. Terus kita pindahin minnya jadi ke sebelah kanan. Nah, sekarang kita cari nilai N, gimana kita cari pangkat di mana N ini adalah nilai terkecil tapi lebih besar dari 2000 yang memenuhi ini. Ya udah tinggal dipangkatin aja. Nah, sekarang kita balik ke yang kata Kak Cika tadi, si B itu kan yang ngulangnya 8 kali. Ya. Nah, berarti kita harus cari di mana B ini sama dengan min V. Ya kan? Ya. Mana berarti?
Kita mencari N di mana BN B pangkat V dikali V sama dengan min V. Nah, BN itu sama dengan min I berarti kan. Kenapa, Jas? Dari sini tahu kan? Nih. Ini kan kalau dari sini kan kelihatan ya. Kok gue nggak nyala? Iya. Ya kan? Dari sini ke sini kelihatan ya. Kenapa BN jadi min identitas? Karena kan si V-nya ke sini kan. Jadi -1 kan. -1 di matriks kan -I gitu. Jadi ini. Ya udah, berarti kan dari situ kita bisa lihat BN sama dengan min I ketika apa? Kelipatan 4. Liatin Pak, ini Jas kan ini min I, kebayang nggak? Jadi kita cek ya, ini sorry, maaf ya. Kotretan saya hilang. Kita cari di mana N tuh menjadi identitas di sini. Gitu. Dari Iya. pola tersebut, nah maka kita tahu kelipatan 4 lah dia. Jadi secara umum N harus memenuhi kelipatan 4. Ya nggak 4 sih sebenarnya. Karena kan 4 terus 8 dari 0 tambah 4. Karena dia 8 ya. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 8. Enggak. Mulainya dari 4. Tapi kan loncatnya 8. Gitu. Karena dia kan identitasnya, dia berulangnya di 8 gitu. Jadi mulainya di 4, tapi loncat 8 gitu, Jas. Berarti secara umum harus memenuhi dari 4 ditambah 8K. Gitu. Nah, tinggal dihitung tuh K terkecil. Sehingga Iya. dia lebih besar dari 200. Ya udah, masukin. 8K harus lebih besar dari 200. Kurang 4. Ya ini aja. Kan 8K-nya di kiri, 200 dikurang 4, 4-nya ke kanan. Jadi 8K sebenarnya, nah itu dapetnya segini. K lebih besar dari 249,5. Tapi harus bilangan bulat, jadi 250. Berarti N sama dengan 4 ditambah 8 kali 250, berarti 2004. Itu aja, jadi merembet aja sih, Jas, kayak gitu. Ya. Pokoknya nih, oke lah. Siap. Ini bisa lah, harus rajin. Udah, nanti next kita ngerjain Oh, yang udah selesai. udah, kan sampai jam 9. Oh, oke. Jas, Kak Cika Hah? tuh janjian lagi sama Justin tuh Selasa, Rabu, Kamis. Jadi rencana Kak Cika kita ngerjain soal lagi. Terus Kak Cika mau kasih try out juga, tapi mau namatin yang 2 dulu ini, baru nanti kita try out. Sama mau ngajarin Justin yang coding. Kita lihat aja Oke. sejauh mana bisa dikerjain gitu. Oke, yang coding yang Python berarti. Eh, Oke. Nah, kalau misalnya Justin ini mau ngerjain dulu, biar nanti kita bisa debat. Ih, masih 3 loh, Jas. Bukan, 1. Bukan, 2 lagi. Biar kita bisa debat lagi, boleh. Oke. Jadi Justin bisa ngajarin Kak Cika lagi kayak tadi yang tadi kita berantem. Kak Cika berantem sama AI, terus dijelasin Justin jadi ngerti. Nice. Very nice. Makasih ya. Ya. Sampai jumpa ya, Jo. Have Oke. a nice Sunday. Have a nice Sunday. Bye-bye. Bye. Dadah. Dadah.